Kembali ke Universal Talk bersama saya Swito Universal dan saya Rima Universal. Oke, kali ini kita akan bahas soal sistem pendidikan di Singapura nih Pak. Kita akan bahasnya lebih spesifiknya adalah secondary school, sistem secondary school di Singapura. Nah, sebelumnya jangan lupa Like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ngomong-ngomong soal pendidikan di Singapura ya, terutama untuk secondary, Iya. ini banyak banget orang tua yang bingung Pak. Soalnya pas mereka mau pindahin anak-anaknya, ada yang turun, ada yang harus ngulang. Oke. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Parents sistemnya? pindahin anaknya dari Indonesia ke Singapura, Betul. bingung karena kok ada yang turun kelas, ada yang mengulang kelas. Betul. Oke, penjelasannya sederhana. Sistem pendidikan secondary school di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Oh, oke. Jadi ada dua sistem pendidikan secondary school di Singapura. Yang pertama kita sebut dengan express program. Seperti apa tuh Pak? Namanya express pasti lebih cepat. Lebih cepat. Jadi programnya itu 4 tahun, secondary 1, secondary 2, secondary 3, dan secondary 4, diakhiri dengan ijazah yang namanya O-level, atau lengkapnya GCE O-level. Oke. Ini ada duplikasinya di Indonesia, dinamakan IGCSE O-level. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama. Kedua apa Yang nih, Pak? kedua, tadi yang express. Sekarang yang namanya normal program. Oke. Tadi express 4, sekarang 5 tahun. Secondary 1, secondary 2, secondary 3, secondary 4. Nah, sampai di sini stop. Dapat ijazah N level. Terus lanjut ke secondary 5, dapat ijazah sama O level tadi. Jadi bedanya yang satu di tahun keempat, yang satu di tahun kelima. Satunya 4 tahun, satunya 5 tahun. Oke. Nah, inilah perbedaan sistem inilah yang menyebabkan pada saat orang tua memindahkan anak dari Indonesia ke Singapura, ada yang harus turun kelas, ada yang harus mengulang karena peraturan dari secondary school ini tadi. Oke. Jadi saya kasih contoh ya, Ya, saya kasih contoh contohnya. sederhana. Students yang dari SD kelas 5 naik ke kelas 6, waktu pindah ke Singapura, dia tidak boleh langsung masuk di primary 6. Tidak boleh. Oh, kenapa Pak? Nggak boleh langsung, bukannya idealnya dari 5 langsung ke 6 gitu ya? Idealnya dari 5 ke 6. Betul. Karena primary 6 itu langsung ada yang namanya ujian seperti OAN-nya di Indonesia. Oh. Pemerintah Singapura tidak izinkan. Contoh lagi, students yang dari SMP kelas 3 di Indonesia naik ke SMA 1, kalau dia pindah ke Singapura, dari SMP 3, dia nggak boleh langsung masuk secondary 4. Itu nggak boleh. Harus. Nah, di itu ada aturannya, baik dari usia, tanggal lahir, kemudian dilihat dari zone di Singapura. Nanti ada ijazah, bukan ijazah, ujian. Jadi setiap orang asing yang mau masuk ke secondary school di Singapura, itu ada ujian yang dilakukan oleh pemerintah Singapura bersama-sama 1 kali dalam setahun, meskipun seringkali ada ujian keduanya. Betul. Dan ujian itulah nanti yang menentukan si anak itu boleh masuk di kelas berapa, sekolah di mana. Itu biasanya subjek English dan Math ya. Betul sekali. Atau sebutannya nanti ada ditulis di sini AS. Ya, ACE test. ACE test. Iya. Ya. Jadi secara sederhana itulah dua sistem secondary school di Singapura. Oke. Buat yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa langsung hubungi ke Universal. Pasti tim dari Universal akan bantu lebih lanjut. Salam dari Swito Universal. Salam dari Rima Universal.